Selamat sore Pak, kami dari Per 15 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rian Manurung dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 14. Dan peer saya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Joy Nasa Chanawitupulu. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S24020. Baik Pak, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana ada sebuah masalah yaitu M01 performance. Lalu ada soal cerita setiap semester Ucu akan mendapatkan nilai performanya untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. Performa setiap mata kuliah kemudian berkontribusi langsung pada pencapaian semester yang dikemas dalam satuan IPS atau indeks prestasi semester. Pada akhir masa studi, performa Ucu akan dihitung dan akan dikemas dalam satuan IPK, yaitu indeks prestasi kumulatif. Untuk menghitung performa mata kuliah digunakan formula kredit dikali nilai angka. Kredit dikemas dalam satuan SKS, yaitu satuan kredit semester, sementara nilai angka menunjukkan tingkat pencapaian pada skala 4,0. Di Institut Teknologi Del dan di perguruan tinggi pada umumnya, nilai diberikan dalam bentuk huruf atau nilai huruf. Selanjutnya, pada saat akan digunakan untuk menghitung performa nilai huruf akan dikonversi menjadi nilai angka. Konversi yang berlaku di ITDEL adalah sebagai berikut. Nilai huruf A menjadi 4,0, nilai huruf AB menjadi 3,5, nilai huruf B menjadi 3,0, nilai huruf BC menjadi 2,5, nilai huruf C menjadi 2,0, nilai huruf D menjadi 1,0, dan nilai huruf E menjadi 0,0. Dengan demikian, jika pada suatu kuliah dengan kredit 4 SKS diperoleh nilai huruf AB, maka dapat diperhitungkan performanya adalah 4 dikali 3,5 atau 14. Ucok selalu menarget performa tinggi. Di setiap awal semester, Ucok biasanya mengestimasi upaya yang perlu dilakukan untuk setiap mata kuliah, sehingga dapat diperkirakan performa yang akan dicapai. Strong point Ucok adalah pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis. Beranjak dari sana, Ucok kemudian ingin mengembangkan sebuah solusi untuk membantunya dalam menghitung performa di setiap mata kuliah yang ditempuhnya. Solusi yang Ucok harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya di dalam satu baris keluaran. Performa ditulis dalam format desimal. Solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikan, Ucok akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai angka. Lalu kita akan masuk ke flowchartnya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Baik, yang pertama kita akan mendeklarasikan performa. Jadi kenapa sih performa ini dimasukin ke dalam nilai real? Karena kan pada ritmenya itu kan dia dijelaskan bahwa performa itu dia diminta dengan huruf desimal, dimana desimal itu adalah real, jadi kami akan masukkan dia dalam variabel real. Untuk nilai angka juga kita masukin real. Kenapa? Karena nilai angka itu kan dia berupa 4,0, 3,0, 2,5 dan seterusnya. Maka kita akan masukkan dia kepada real. Dan untuk yang A, B, B, C, C, D, dan E itu juga kita masukkan ke real. Karena A itu adalah 4,0, AB adalah 3,5 dan seterusnya, makanya kita masukin dia ke real. Untuk selanjutnya kita akan mendeklarasikan kredit 1 sebagai integer. Kenapa sih kita masukin ke integer? Karena kan Pak, tadi kami kan masukin dia tuh sebagai real juga kan, ikut yang atas ini. Cuman pas kami submit ke GitHub, commit ke GitHub itu salah kan. Jadi auto grading kita tuh 0/5. Jadi kami lihat kan salah di mana. Oh, ternyata salahnya tuh di sini, kredit statusnya tuh harusnya sebagai integer, jangan jadi real. Makanya kami masukin ke integer. Untuk selanjutnya itu kita akan mendeklarasikan nilai huruf dan kredit sebagai string. Kenapa sih sebagai string? Karena kan nilai huruf itu kan berupa kayak A, B, 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 C, C, D, dan E kan. Itu kan berupa huruf, makanya kita masukin string. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita masukin kredit 1. Kita assign kredit 1 sama dengan 0. Kenapa sih dia kita bikin kredit 1 sama dengan 0? Karena kan Pak di sini kan kita akan ada assign yang menggunakan kredit 1 juga kan Pak. Itu kalau misalnya nggak diinisiasi, maka dia nggak mau jalan tuh programnya. Jadi kita inisiasi dulu. Untuk selanjutnya kita input kredit. Nah,
saat kita input kredit ini kita akan lanjut masuk ke looping. Di sini kita pakai looping while. Kenapa sih kita pakai while? Karena kan sebelumnya kami udah coba pakai do while kan. Ternyata sebenarnya jalan programnya, tapi agak susah pakai do while karena pas kita masukin triple dash itu dia nggak mau berhenti. Jadi karena kita nge-stuck di situ, kita ganti loopingannya pakai while. Jadi while itu dia ngecek kondisinya di awal kan. Nah di sini tuh dia mengecekkan kreditnya tuh, kalau misal kreditnya bukan triple dash maka dia true. Tapi kalau misal dia kreditnya triple dash nih, nanti dia akan programnya berhenti stop. Nah karena dia selanjutnya misalnya nih kreditnya itu bukan triple dash, maka dia akan lanjut ke dia akan masuk ke true dan masuk branching selanjutnya, yaitu kredit jika dia ada triple dash maka dia true kan, kredit sama kredit berarti program berhenti. Terus kalau misal dia salah, kita akan masuk ke sini assignnya kredit 1 sama atau integer kredit. Jadi kreditnya itu kita jadiin integer gitu, karena kan sebelumnya kita kreditnya itu kita deklarasikan dia sebagai string. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pair saya. Selanjutnya kita akan menginput nilai huruf, lalu kita akan masuk ke branching selanjutnya, dimana jika nilai huruf adalah A maka akan masuk ke true, dimana nilai angka menjadi 4,0. Kenapa 4,0? Karena di readme tercantum seperti itu. Lalu jika nilai huruf bukan A maka akan masuk ke false, dimana jika nilai huruf adalah AB dan true, dimana maka akan menghasilkan nilai angka 3,5. Dan jika false, yaitu nilai huruf B, nilai angkanya dikonversikan menjadi 3,0. Lalu jika nilai huruf bukan B, nilai huruf sama dengan BC, yaitu menghasilkan nilai angka atau dikonversikan menjadi 2,5. Dan kita akan masuk ke branchingan selanjutnya. Jika false, yaitu nilai huruf C, maka dikonversikan menjadi nilai angka 2,0. Dan selanjutnya nilai huruf D dikonversikan menjadi nilai angka 1,0. Dan jika false, nilai huruf E dikonversikan menjadi nilai angka 0,0. Lalu kita akan mengassign performa, yaitu performa sama dengan to integer kredit dikali nilai angka. Kenapa kita pakai to integer? Karena dari awal kita sudah menggunakan string untuk variabel kredit. Jadi kita ubah integer supaya dia bisa kita ubah dan kita kalikan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Lalu yang selanjutnya itu adalah output. Di sini kita output pakai toFixit. Kenapa sih kita pakai toFixit? Karena kan di sini di readme itu dia minta untuk performanya itu pakai format desimal kan. Dan expected outputnya juga di sini ada satu angka di belakang koma. Jadi maka dari itu kita pakai toFixit performa, 1, di mana nilai angka di belakang komanya itu adalah 1 digit. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke input kredit. Ini kita masuk ke input kredit. Nah tapi kalau misalnya input kredit itu adalah triple dash, maka dia akan balik lagi ke loopingannya. Jadi kalau misalnya input kredit itu adalah triple dash, maka programnya berhenti. Jadi kalau misalnya dia bukan triple dash, maka dia akan berulang lagi ke program yang sebelumnya udah dijelaskan lagi. Nah untuk selanjutnya kita akan coba saja ke contoh 1. Jadi yang pertama itu dia mintakan kreditnya. Nah kreditnya di sini adalah 4. Terus kita coba masukin lagi nilai hurufnya itu A. Dan sini dia keluar 16,0. Lalu kita coba masukkan triple dash dan programnya berhenti. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh pair saya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kedua, yaitu kita menginput kredit, yaitu 4, dan kita menginput nilai huruf. Lalu kita menginput nilai kredit lagi, yaitu 3, dan kita menginput nilai huruf BC. Nah di sini programnya kan masih berjalan. Jadi untuk menghentikan programnya, kita akan memasukkan triple dash seperti yang ada pada readme, yaitu dikatakan
Solusi untuk menghentikan program, Ucok akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai huruf seperti yang telah saya lakukan. Nah, programnya berhenti dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Lalu untuk yang contoh ketiga, itu kan di sini dia minta untuk input itu kan cuma triple dash aja kan, jadi kita langsung masukin aja triple dash. Nah dia tuh berhenti, nah jadi expected outputnya juga kosong. Nah lalu sini Pak kami akan menjelaskan apa kesulitan dan kendala kami saat mengerjakan. Jadi yang pertama itu tadi kan kita agak bingung gitu kan, pengen pakai looping yang mana. Nah itu kita agak bingung situ Pak, dan kita juga agak kesusahan juga. Tadi kita sempat panik pas kita commit dapetnya 0/5, padahal kan saya rasa kayak pas di running tuh kayak udah bener kan, udah sesuai, tapi ternyata itu ada salahnya. Ya salahnya itu di sini. Tadi kita sebelumnya kita mendeklarasikan dengan real, tapi karena satu udah di submit pakai kita baru tahu nih ternyata kita salah di sini, jadi kita ganti. Dan kesulitannya bukan hanya sampai situ aja Pak, tapi ada setelah kita submit dia belum 5/5, tapi dia jadi 4/5 kan Pak. Memang ada kemajuan tapi tetap aja salah kan. Nah kami masih nggak tahu ini salahnya di mana kan Pak. Jadi nih tadi salahnya seperti ini. Nah, kami agak bingung di sini. Kami udah coba otak-atik sampai update sampai 19 kali dan masih belum dapat titik terangnya. Jadi Pak, sekian dari dari PR kami. Mohon lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya Pak.